Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tafsir Jalalain. Ya, kita akan melanjutkan bacaan kita yaitu pada ayat yang ke-95 ya. 96. Wala tajidannahum. Ya. Ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidannahum, lamu qasamin, akhrasan nasi ala hayatin wa ahrasa minal ladzina asyraku al-munkirina lil ba'si 'alaiha li'ilmihim bi anna masirahum an-naru duna al-musyrikin li'inkarihim lahu. Yawaddu yatamanna ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin law masdariyatun bima'na an wa hiya bisilatiha min ta'wili masdari maf'ulu yawaddu wa ma huwa ay ahaduhum bimuzahzihihi mub'idihi minal azabi an-nari an yu'ammara fa'ilun muzahzihihi ay ta'miruhu wallahu basirum bima ya'malun.
bil ya'i wat ta'i fayujazihim. Wa sa'ala ibn Surya an-nabiyya au Umar amman ya'ti bil wahyi minal malaikati faqala Jibrilu faqala huwa aduwwuna ya'ti bil azabi walau kana Mikaila la amanna li'annahu ya'ti bil khasabi was salmi fanazala. Pada ayat yang ke-96 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tajidannahum, dan demi sesungguhnya, ya. Waw di sini adalah waw apa? Waw qasam. Ya, artinya waw sumpah. Ya, tuh. Tajidannahum, kamu jumpai mereka itu. Ya. Ya, tuh. Jadi pasti kalau udah pakai qasam berarti kan apa? Menyatakan suatu sumpah yang untuk memperkuat, ya, pasti atau demi sesungguhnya akan kamu jumpai mereka itu, ya. Apa itu? Ya, ahrasan nasi ala hayatin, ya, yaitu seserakah-serakahnya manusia atas kehidupan dunia. Ya, ahras itu paling serakah. Ya, itu adalah ahras itu merupakan isim tabdil. Ya, paling serakah atau paling tamak. Ya, tuh. Seperti alimun, orang alim, a'lam artinya paling alim. Ya, tuh. Apalagi itu jamilun, ya, cakep, ajmal paling cakep. Ya, wasimun artinya ganteng. Ya, paling ganteng apa ya? Ausamun. Tuh, ya. Itu penggunaan namanya isim tabdil. Apa itu isim tabdil? Isim yang menunjukkan artinya paling, ya, atau lebih. Tuh, ya. Baik. Minal ladzina asyraku, ya. Orang-orang atau manusia yang paling tamak di kehidupan dunia itu siapa? Yaitu orang-orang musyrik. Ya. Lah kalau yang namanya orang-orang musyrik kira-kira tamaknya dalam urusan apa itu? Urusan dunia pasti. Ya, karena orang musyrik itu mereka enggak memikirkan, bahkan mereka enggak yakin akan adanya apa? Hari akhirat. Ya, atau hari apa? Hari pembalasan. Ya, mereka meyakini bahwasanya sekarang dia lagi hidup, nanti mati ya udah. Ya, enggak akan ada perhitungan-perhitungan yang akan dimintai untuk dipertanggungjawabkan. Itu menurut pandangan orang-orang siapa? Orang musyrik. Ya, makanya ketika mereka masih diberikan kesempatan hidup di dunia itu, mereka apa? Serakah. Ya, ngumpulin duit, ya, banyak-banyak, ya, padahal yang namanya harta duit itu orang-orang musyrik mengatakan dalam Al-Qur'an ayahsabu annama lahu ahladah, ya, apakah kalian mengira harta yang kalian miliki itu akan kekal abadi? Ya, tuh enggak mungkin, ya, karena harta itu adalah sekedar apa? Titipan. Ya, secara logika aja Pak, yang namanya titipan pasti bakal diapain? Diambil sama yang siapa ya? Yang nitip, siapa yang nitipin gitu? Allah. Ya. Tuh, berarti kan ya enggak akan selamanya kita memiliki harta, itu titipan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian maksud dari minal ladzina asyraku, orang-orang musyrik adalah al-munkirina lil ba'si 'alaiha. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari akan adanya hari pembalasan yang akan datang kepada mereka dia. Ya, tuh, makanya mereka apa? Istilah bahasa kita tuh aji umpung. Ya, mumpung gue hidup di dunia ini, ya, apapun yang harus aku dapatin mesti, enggak boleh enggak. Ya, jadi kalau ada orang tuh Pak ngejar dunia,
ya, dijadikan dunia di hatinya, dijadikan dunia itu segalanya, berarti itu orang termasuk kelompok siapa? Orang-orang musyrik, ya. Karena mereka beranggapan tadi itu al-munkirina lil ba'si. Ya, mereka tidak percaya akan adanya hari apa? Hari pembalasan. Tuh. Apakah mereka nggak tahu? Ya, akan adanya hari pembalasan? Impossible, nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena dijelaskan li ilmihim, karena mereka sebenarnya tahu, ya, akan ada balasan itu. Ya, mana bi anna masirahumu annaru, tuh, ya. Karena tempat kembali mereka yang akan Allah kembalikan kemana? Annar. Kemana itu? Neraka. Ya, Pak. Ya, ibarat logikanya begini, Pak. Ya. Dia itu sebenarnya tahu bakal dia masuk ke dalam neraka. Tapi untuk nyenengin diri dia, ya, seakan-akan tuh neraka dibilang nggak ada. Gimana sih, Pak? Kalau orang pengen nyenengin diri gitu, ya. Jadi apa yang dikejar? Dunia, udah. Ya, sekarang kita masih hidup nih, dunia udah. Nggak ada yang nggak ada yang lain. Kenapa? Karena kalau masih memikirkan akhirat, ya, dia pikir, oh, itu akan menghilangkan semangat kami untuk mengejar dunia. Tuh. Ya, artinya dia tahu kalau dia bakal masuk ke mana? Ke neraka itu. Ya. Duna al musyrikina liinkarihim lahu. Ya, tuh. Duna artinya apa? Berbeda halnya dengan orang-orang musyrik yang mengingkari hari akhirat itu. Ya, nah dikatakan lagi oleh Allah, yawaddu. Ya, yawaddu itu artinya menginginkan. Ya, masing-masing mereka itu menginginkan. Awaddu artinya pengen. Ya, awaddu an uqaddima lakum kalau dalam bahasa Arab itu, ya, kami akan mengungkapkan atau mengatakan kepada kalian, ya, jazilus syukri, ucapan kalimat terima kasih, ya, ala hudurikum, contohnya itu, atas kehadiran atau kedatangan, ya, bapak-bapak. Nah, itu dalam penggunaan bahasa Arab. Ya, jadi kata awaddu itu ingin, ya, mereka ingin, tuh, ya. Baik. Selanjutnya, ya, jadi dikatakan yatamanna ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Apa yang mereka inginkan, Pak tuh? Mereka bisa hidup berapa tahun? Seceng. Ya, bisa hidup berapa? Seceng, 1000 tahun. Ya, coba. Kenapa dia minta pengen umurnya panjang? Karena dia pengen ngejar dunia terus. Ya, karena mereka tuh sebenarnya tahu, ya, mereka bakal nanti di akhirat masuk neraka. Daripada gue bikin gue di neraka tadi, mendingan sekarang gue lagi hidup gue senang-senang gitu. Ya, gue lupain udah gue kejar di dunia ini dengan apa? Dengan berbagai macam kegemaran yang ada. Harta gue banyakin, ya, suka perempuan, suka ini, suka itu. Yang penting apa? Mumpung lagi hidup di dunia, apa itu? Dia mengerjakan hal-hal yang, ya, itu tidak baik. Padahal dia tahu itu tidak baik. Kenapa? Karena dia tahu nanti di akhirat gue bakal disiksa. Tuh. Ya, buat ngilangin apa sih? Ya, berkata buat ngilangin itulah, ya, ingatan merekanya itu biasa akan neraka dah nanti ada urusan belakangan. Yang penting sekarang nih waktu hidup di dunia gitu, ya. Kemudian lau masdariyatun, ya. Kata lau di sini, ya, itu adalah merupakan bentuk masdar. Ya. Bimakna an wahia bisilatiha, ya. Sama artinya dengan an, ya. An itu artinya apa itu? Agar, ya. Bisilatiha agar, itu ya. Fi ta'wili masdar maf'ul yawadu, ya. Dan dengan silahnya ditakwilkan sebagai masdar atau kata benda menjadi marfu bi atau objek penderita dari yawadu. Ya, jadi menjadi objek penderita maf'ul. Maf'ul itu kan apa? Objek. Ya, subjek, predikat, objek. Ya, seperti kata zahaba Muhammadun ilal madrasah. Zahaba fi'il,
ya, mabniun 'alal fathi, Muhammadun fa'ilun, ya, marfu'un 'alat dhammah wa 'alamatu dhabhihi dhammatun, ya, ila harfu jarrin al madrasata atau al madrasati. Ilal madrasati. Ya kan ada harfu jar. Ya, tuh. Majrurun wa alamatu jarrihi apa? Tanda jarnya kasrah. Ya, tuh. Di mana kasrahnya itu? Di mana ada kasrahnya itu? Wa alamatu jarrihi kasratun fi akhirih. Di akhir katanya itu. Kalau kita pengen i'rabin begitu, Pak. Ya, tuh, memang panjang. Ya. Perlu memang kita belajar bahasa Arab ya, kayak ya. Ya. Kalau kita nggak belajar nggak bisa. Tuh, ya. Wa ma huwa, ya, wa ma huwa artinya dan tidaklah dia. Ai ahaduhum, maksudnya masing-masing dari mereka apa tuh? Bimuzahzihi, ya. Bimuzahzihi artinya akan menjauhkan atau ditafsirkan mub'idihi. Ya, dia enggak akan bisa apa? Menjauhkannya itu minal azab. Dari apa? Dari siksa yang akan Allah berikan itu. Apa itu? An-nar, yaitu berupa neraka. Ya. Bisa mereka menghindar? Enggak bisa. Mereka berpikir nanti ya dengan banyak harta yang banyak ya bisa merubah dia. Ya, mungkin pemahaman mereka itu dengan banyak uang nanti mah bisa ngelakuin apa aja dah. Ya, istilah kata malaikat bisa disogok gitu kan. Ya, agar dia enggak disiksa dalam api neraka. Padahal mah enggak bisa. Ya, harta itu perlunya di dunia doang, Pak. Ya, ada orang mati perlu harta? Enggak ada. Ya, itu. Ada orang mati tuh, ya, udah meninggal dunia orang tua kita kirimin duit, transferin duit. Manfaat buat mereka? Enggak manfaat. Ya. Tuh, yang manfaat amal. Ya, pahala tuh. Ya, kenapa? Karena mereka udah enggak jajan lagi. Ada orang mati jajan? Enggak ada. Ada orang mati belanja? Enggak ada. Ya, makanya pantas kalau yang namanya orang mati itu enggak perlu harta. Tapi apa? Dari harta itu bisa menjadi pahala. Itu yang akan kita kirimkan. Ya, dengan kita menghaulkan orang-orang tua kita kan pakai duit tuh. Haul pakai duit enggak? Hah? Pakai. Ya, kita rubah dari duit menjadi pahala. Tuh, ya. Itu yang akan bermanfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tuh, ya. Karena kan Allah sudah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tuh. Hari di mana tidak berharga lagi malun, harta. Ya, wala banun, anak. Ya, harta sebanyak apapun Pak yang kita tinggal kalau udah kita dipendam enggak manfaat sama sekali. Ya, anak juga kita punya anak pinter kayak apa, hebat kayak apa, punya jabatan kayak apa, kalau udah meninggal ya kita banggain. Enggak ada. Ya, tuh. Anak perlu tapi anak yang soleh. Ya, bukan anak yang toleh. Soleh sama toleh beda. Soleh anak baik, toleh anak agak baik. Bedanya sod sama to. Ya, soleh artinya baik. Tapi kalau toleh enggak baik. Ingat, ya, salah baca kita salah arti. Padahal beda satu huruf doang antara sad dengan to. Ya, tuh. Anta waladun thalih. Alhamdulillah katanya. Ya kagak ngerti. Ya, ente anak enggak baik. Ya, tuh. Ya, kalau orang enggak ngerti pasti alhamdulillah pakai bahasa Arab dipikir. Ya, padahal artinya jelek tuh, ya. Baik. An yu'ammaru, ya, tuh enggak akan menjauhkan atau menyelamatkan diri dari siksa, maksudnya neraka, ya. An yu'ammaru, ya, tuh karena diberi apa itu yang diberi tadi, ya. Nah, an yu'ammara adalah merupakan fa'il muzahzihi. Ya. Kok fa'il itu barisnya kok fathah? Biasanya fa'il kan marfu, dhammah. Kenapa? Karena ada harfu nasbin. Ya, an yu'ammara. Ya kan biasanya kan bi an yu'ammaru. Kalau itu fa'il, ya. Jangan bingung, Ustaz, kok fa'il berharokatnya dhammah mansub?
Ya, fathah kan kemasukan harfun nasbin. An itu bisa harfun nasbin wa jazmin. Ya, tuh. Artinya harfun nasbin itu jadi kalau kata kalimat tuh ya, fiil kemasukan harfu jazmin dia harus fathah. Ya, tuh. Tuh kalau kita belajar ilmu apa? Nahu. Ya. Ustaz baca an yu'ammaro ya, padahal dia fa'il. Fa'il harusnya marfu. Marfu'nya apa tandanya bidhamma? Enggak sembarangan. Ya kan? Heeh, tuh. Seperti kedudukan apa itu? Ya, hal. Hal itu harus apa? Hal itu harus mansub apa marfu apa majrur? Hal itu harus mansub. Ya kan? Ya kan? Kaifa haluka? Itu kok kaifa halun bukan kaifa hala? Tuh ya. Pusing lah Pak kalau kita lagi bahas masalah nahwu sarafnya itu jangan saja dah. Ya, bahas lagi tafsirnya aja nih, ya. Jadi meskipun mereka itu minta diberi umur panjang, bukan berarti nanti mereka akan dibebasi dari siksa api neraka. Ya, mereka pikir dengan umur panjang gitu, enggak kiamat-kiamat. Ya, hidup selamanya begitu. Agak apa? Namanya orang-orang kafir itu orang bengal. Ntar dikasih oleh Allah tuh hidup berapa? 1000 tahun. Ntar minta panjang lagi tuh Pak. Ya, dikasih 1000 minta berapa? 1500. 1500 minta berapa? 2000. Ya, sampai minta goceng nanti. Ya kenapa? Mereka pikir dengan umur panjang nggak akan disiksa-siksa. Ya, padahal tetap yang namanya siksa itu akan Allah berikan kepada mereka. Ya, coba Pak sama kisahnya dengan kisah apa namanya itu Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu, ya, kalau minta sesuatu Allah kabulin. Tapi ketika Allah kabulin, dia akan berubah pendiriannya. Agak. Ya, dia pengen perang nih, ingin perang, ya, untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Tuh, ya. Jadi ngomong minta apa? Minta dijadiin seorang pemimpin, seorang raja, ya. Tuh, agar bisa menjadi panglima perang buat kami itu. Dikasih seorang raja namanya Tolut. Ya, apa dibilang? Masa Tolut sih jadi raja gue? Kan kurang ajar. Ya, Tolut kan orang miskin, nggak punya apa-apaan. Ya, cari dong presiden calon yang kaya, yang duitnya banyak gitu. Pantas jadi presiden kan begitu. Ya, tuh orang kalau kayak gitu berarti orang Bani Israel tuh. Ya, tuh. Padahal syarat seorang pemimpin kan kata Allah juga dalam Al-Qur'an itu zumalin wa quwwah. Ya, tuh. Zumalin wa quwwah. Orang yang harus punya ilmu dan punya kekuatan fisik yang bagus. Ya, zu ilmin maksudnya itu orang yang berwawasan luas. Ya, bukan yang banyak duit, bukan. Ya, bukan yang anak keturunan raja, bukan. Ya, kan orang Bani Israil ngomong gitu tuh. Kenapa bukan kami? Pada sisi kami itu kami punya anak-anak yang keturunan raja, kami orang-orang kaya. Kenapa harus Tolut jadi presiden katanya? Duitnya kagak. Miskin kok mau jadi presiden? Nggak boleh kata orang-orang Bani Israil. Ya, makanya padahal yang namanya penentuan atau pemilihan Allah itu pasti nggak akan salah. Allah itu pasti memilih apa yang Allah pilih itu pasti benar. Tuh ya. Nah mereka minta pengen hidup 1000 tahun agar apa? Agar mereka kira nggak bakal disiksa. Padahal 100.000 tahun juga kalau Allah kasih umur akhirnya bakal apa? Mampus. Ya kalau udah mampus diapain? Siksa, kubur disiksa. Ya, jangan kita pernah melawan yang namanya hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu basirun bima ya'malun. Ya, wallahu dan Allah basir. Apa itu basir? Maha melihat bima ya'malun dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi Allah itu tahu ya yang mereka apakan, yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan ya. Bil ya'i ya. Bima ya'malun watta. Jadi boleh dibaca dua, Pak. Boleh dibaca bima ya'malun ya, bima ta'malun. Dua-duanya boleh. Bil ya'i awit ta'i.
Ya, kalau kita tahu ilmunya boleh kita baca, Pak. Ya, kita jadi imam orang baca bima kanu ya bima wallahu basirum bima ta'malun. Orang yang hafal bilang salah tuh, bukan bita bil ya. Padahal boleh, boleh pakai ta atau boleh dengan ya. Ya, tuh. Fayujazihim ya, fayujazihim ya. Apa itu fayujazihim? Ya. Karena itu Allah akan membalasnya ya. Apa yang akan dibalasnya itu? Wa sa'ala Ibnu Suriyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Suriyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Umar ya, amman ya'ti bil wahyi minal malaikah. Ya, siapakah di antara malaikat yang menyampaikan wahyu? Ya, jadi Nabi pernah ditanya oleh Ibnu Suriyah. Ya, siapakah malaikat yang menyampaikan wahyu? Faqala Jibril. Ya, jawabnya yaitu malaikat Jibril. Ya kan? Ya selama ini kan yang kita tahu pembawa wahyu siapa? Jibril. Ya, bukan malaikat yang lain tuh. Ya, tuh malaikat. Faqala Jibril. Faqala huwa aduwuna ya'ti bil azab. Ya, kata dia Jibril, kata Ibnu Suraya itu, dia musuh kami yang selalu mendatangkan siksa atau kesengsaraan. Kata Suraya. Ya, kalau dia itu pembawa wahyu salah. Menurut Suraya. Ya, padahal memang benar. Ya, yang membawa wahyu itu adalah malaikat Jibril. Tapi kata mereka bukan tuh, ya. Walau kana Mikail la amana. Tuh. Seandainya yang membawa wahyu itu bukan Jibril tapi Mikail, gue percaya dah. Kan meledek namanya nih. Ya. Pengen diputar. Ya, putar balik orang yang benar dibilang salah, orang salah dibilang benar. Orang apa nih? Orang Bani Israel begini nih, orang kafir nih. Ya, bukan hanya mereka nggak mau beriman, Pak. Mereka itu ngejek. Ya, apa itu ngejek? Ya itu, ya. Artinya apa sih? Melakukan sesuatu itu yang enak menurut akalnya dia doang. Ya, dia nggak pikirin. Lah masa malaikat Mikail suruh menyampaikan wahyu. Ya, kalau bukan Jibril yang menyampaikan wahyu, yaitu Mikail yang menyampaikan wahyu, baru gue ikut mau beriman katanya. Kira-kira geblok gak tuh? Hah? Geblok. Kalau bukan dia presidennya gue gak mau ikut. Tapi kalau si dia gue ikutin dah. Itu masih mending manusia yang milih. Ya, pilihan manusia kan belum tentu benar. Ya, nah ini pilihan Allah, Pak. Memang Allah sudah tugaskan malaikat-malaikat itu sudah ketahuan tugasnya. Jibril pembawa wahyu, ya kan? Tuh, siapa lagi tuh? Mikail. Apa Mikail tugasnya? Ya, pemberi rizki, ya, Ridwan, penjaga pintu surga, Malik, jaga pintu neraka, Israel, nyabut nyawa. Itu Allah yang kasih tugas, bukan Nabi, bukan. Tapi Allah. Ini orang-orang kafir kurang ajar. Ya, dia nanya, ketika dijawab, tapi dia kagak mau terima jawaban itu. Ya, siapa yang menyampaikan wahyu coba? Nabi bilang Jibril. Ya, kalau begitu, kalau kamu bilang penyampai wahyu itu malaikat Mikail, aku akan beriman. Tapi kalau Jibril nggak mau beriman. Tuh, namanya ngeledek tuh, Pak, tuh orang kayak gitu tuh, ya. Kenapa dia mau beriman? Li'annahu ya'ti bil khasabi wassalmi. Ya, tuh. Karena dialah yang membawa kemakmuran dan kedamaian. Coba. Menurut pendapat orang-orang mana itu? Oh, dia Allah kurang ngajarnya orang ini. Ya. Ya kita aja Pak yang manusia biasa nih, gedek banget orang ngadepin orang kayak gini nih. Ya, apalagi Allah. Ya. Ya Allah punya sifat apa itu? Sabar. Ya, sabar, Pak. Ya, padahal ya Allah kalau Allah pengen mau dipitis doang tuh habis dalam situ. Dipites kalau orang Betawi bilang dipites sih kayaknya. Ya. Udah nanya dikasih tahu yang benar tapi nggak mau ikutin. Ya, tuh. Nah, ketika mereka mengatakan demikian, ya, turun ayat berikutnya. Kul lahum man kana aduwan li Jibril falyamut ghaiza fa innahu nazzalahu ay al-Qur'an ala qalbika bi iznihi bi amri. Tuh. Apa dikatakan? Kul
katakanlah ya lahum kepada mereka. Pada siapa nih? Orang-orang yang tadi bilang kalau malaikat Mikail yang menyampaikan wahyu kami mau beriman. Ya, tuh. Man kana aduwan li Jibril, yang mereka anggap tadi malaikat Jibril sebagai apa? Musuh buat mereka. Ya. Tuh. Man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang menjadikan musuh Jibril itu falyamut ghaizan. Ya, maka silakan ia binasa dengan kebenciannya itu. Ya, artinya dia itu silakan lu mati mikirin lah dengan keyakinan yang lu punya. Ya, orang kan Pak kalau nggak percaya dia banyak mikir akhirnya jadi apa? Sakit, ya TBC, ya kurus akhirnya apa? Mampus kan gitu. Ya, ya silakan kata Allah yang menganggap malaikat Jibril itu musuh bagi kalian, silakan kalian mati dalam apa? Dalam kesengsaraan tuh. Ya, fal yamut ghaizan. Fa innahu nazzalahu. Ya, maksudnya apa tuh? Jibril itu sesungguhnya apa? Yang menurunkan apa itu? Al-Qur'an, yang membawa Al-Qur'an tuh. Ya, berarti kan masa Allah pengen disuruh ngerubah-rubah, Pak? Ya. Kalau Allah ikutin kemauan mereka, Al-Qur'an berubah enggak? Berubah, kan enggak mungkin. Ya. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaga Al-Qur'an. Ya, makanya jangan sampai Allah itu nggak mungkin kalah sama mereka, nggak mungkin. Ya, tuh. Makanya kalau kalian mengatakan Jibril itu sebagai musuh kalian, silakan kalian mati dalam tersiksa. Ya, itu. Kenapa? Fa innahu nazala, karena sesungguhnya memang Jibril lah yang menjadi malaikat yang aku perintahkan untuk membawa wahyu. Apa itu? Al-Qur'an, ya, tuh. Kemana itu Al-Qur'an diturunkan oleh Jibril untuk apa? Ya, ala qalbika biizni bi amrillahi, ya, ke dalam hatimu dengan seizin atau perintah Allah. Ya. Tuh. Jadi Allah memerintahkan turun Al-Qur'an itu melalui malaikat Jibril, ya, untuk dimasukkan ke dalam hati itu. Ya, artinya apa? Untuk diyakini, ya, bukan untuk dijadikan main-main. Musaddiqan lima baina yadayhi. Karena Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada di hadapannya. Tuh, ya. Mana tuh? Qablahu minal kutub, dari kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kan kitab yang 4 yang kuat tuh Taurat, Injil, Zabur. Ya kan? Itu 3 kitab itu, Pak, itu kitab suci yang lebih dulu Allah turunin. Ya. Semua dari 4 kitab itu yang menjadi penyempurna kitab apa? Al-Qur'an, ya, yang ada di kitab Taurat, yang ada di kitab Injil, yang ada di kitab Zabur, itu ada dalam Al-Qur'an tidak? Ada. Tapi yang ada dalam kitab Al-Qur'an belum tentu ada dalam kitab, ya, Injil, ya, Zabur, tuh, atau Taurat. Ya, itu makanya apa? Ya, kitab suci Al-Qur'an ini menjadi penyempurna terhadap kitab-kitab yang udah lebih dulu Allah apain? Allah turunkan, ya, tuh. Wahudan, ya, dan juga Al-Qur'an itu dibawa oleh malaikat Jibril sebagai hudan. Sebagai apa itu? Petunjuk, ya, menjadi petunjuk. Tuh, ya. Dari apa petunjuk? Minad dolalati, dari berbagai macam kesesatan. Ya. Kadang Pak, orang Islam sendiri belum memahami makna Al-Qur'an itu sebagai hudan. Ya, sebagai petunjuk. Ya, sebenarnya Pak, kalau kita mengkaji dan mentadaburi isi kandungan Al-Qur'an tuh Pak, ya, apa-apa aja tuh ada dalam Al-Qur'an. Ya. Yang menjadi penyebab coba kita kenapa kok, ya, dalam menghadapi kehidupan itu bawaannya galau mulu. Ya, bawaannya apa ya? Gelisah mulu. Ada duit gelisah, enggak punya duit, apa lagi? Ya kan? Loh kenapa kok kita gelisah punya duit sama enggak punya duit? Karena bukan tujuan kita tuh, kita hidup di dunia harus banyak duit. Ya. Apa? Yang bikin kita tenang tuh hati apa coba? Duit.
Bukan kok duit. Versi Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an mengatakan yang akan menjadikan kamu hidup tenang ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tuh, ya. Ingat Allah, kamu jadi tenang. Ya. Ingat jabatan tenang enggak? Enggak tenang. Ingat duit tenang enggak? Enggak tenang, Pak. Kita banyak duit serba salah. Dikasih duit banyak enggak bisa tidur. Kenapa mikirin? Ya, duit banyak banget nih, gue tinggal sembarangan, bini gue tahu, diambil lagi. Ya, gue taruh bawah bantal, tadi bini gue angkat bantal, disikat sama bini gue. Tuh, ya. Nah, coba kalau kita pikiran kita itu kepada yang pemberi segalanya Allah, ingat Allah, tenang dah hati kita, Pak. Ya, hari ini kita nggak punya duit, tenang, saya masih punya Allah. Ya, Allah pasti nggak akan berbuat zalim kepada siapa? Kepada hamba-hambanya, nggak mungkin dah. Ya, tuh. Kalau kita yakin tuh, Pak, pasti. Ya, cuma tadi saya bilang kita juga orang Islam, keyakinan kita kepada Allah itu masih sangat apa? Minim sekali. Ya, kita yakin sama Allah kalau lagi enak doang. Ya, lagi nggak enak lupa. Ya, lupa. Ya, kenapa? Karena orientasi hidup tuh yang merasa tenang dengan banyak duit itu orientasi namanya itu orientasi hidup karena uang. Ya. Padahal mindset seperti itu tuh, pola pikir seperti itu harus diapain? Dirubah. Ya. Bukan duit, bukan jabatan, bukan pangkat yang menyebabkan kita tenang. Tapi apa? Bizikrillah. Ingat Allah. Ya, coba Pak, sekali saja sehari saja Pak. Kita ingat banget sama Allah, ingat banget, bukan ingat doang. Ya, ingat banget, zikir nggak pernah berhenti sehari aja Pak. Bapak pasti akan merasakan yang namanya halawatul iman. Apa itu halawatul iman? Manisnya iman. Coba. Ya, ya Allah, enak coba. Ya, hati tenang, ya. Enggak mikirin ini, enggak mikirin itu tuh, ya. Nah, kalau kita banyak duit serba salah. Ya, makanya Tuhan tahu, ya, Allah enggak ngasih kita duit banyak. Ya, ya coba kalau duit kita banyak nih, Pak, orang Ar-Rahmah semuanya orang kaya, kagak ada ngaji. Ya, ada yang ngaji duit banyak? Oh, enggak, ngapain gua ngaji, mendingan gue tawaf di sana di mall-mall. Ya kan? Lah alhamdulillah hikmahnya Allah ngasih uang seperti ini, jadi ada yang pada mau ngaji. Ya kan? Nah, jadi orang kaya mana mau? Sorry ya. Ya, sorry ya, duit gue banyak, ngapain gue ngaji? Ya, tuh jangan. Makanya Allah tahulah, Allah kasih kita segini ini aja dah. Syukurin apa yang ada, itu yang terbaik yang Allah apa? Yang Allah berikan kepada kita. Tuh ya. Yang ketiga, sifat ataupun tujuan Allah turunkan Al-Qur'an itu wa busyra. Tuh, memberi kabar ya, kabar baik, busyra namanya itu bil jannah. Ya, akan adanya apa? Surga. Ya, tuh. Untuk siapa? Lil mu'minin. Untuk orang-orang yang beriman. Ya, ini Allah Al-Qur'an, kita orang Islam Pak dikasih buku panduan berupa Al-Qur'an. Ya. Kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai guidance kita. Ya, buku panduan hidup kita tuh, Pak. Ya, kita pengen hidup bahagia dunia dengan Al-Qur'an. Dengan akhirat dengan Al-Qur'an. Dua-duanya dunia akhirat dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an itu apa? Nazzalahu ala qalbika biidznillah. Ya, musaddiqan lima baina yadayhi. Yang pertama, membenarkan kitab-kitab suci yang sebelumnya. Yang kedua, hudan sebagai petunjuk. Yang ketiga apa? Busyra. Itu Pak, sebagai pembawa berita gembira. Tuh, apalagi coba yang kita cari, Pak. Ya, kalau tiga ya poin ini kita tanamkan dalam diri kita mengenai Al-Qur'an, yakin kita hidup Pak enak. Ya, hidup kita bakal tenang, nyaman, ya. Tuh, punya duit tenang, enggak punya duit minjem. Lah minjem kenapa minjem duit? Enggak boleh. Boleh enggak? Boleh. Ya boleh, tapi gantiin. Ya, jangan minjem doang bisa gantiin enggak mau.
Ya, tuh, minjam Pak, kita ngaji kayak gini penting nih, ya. Tuh, suatu saat nih kita nggak punya duit pinjam sama ya, deket-deketin siapa nih, ya kan, deketin aja. Masalah dikasih kagak urusan nomor 2 tuh, ya. Nah itulah, ya, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan hidup kuncinya satu, bizikrillah, ingat kepada Allah, ya, tatmain al-qulub, agar hati kita menjadi tenang, ya. Nah, Bapak sekalian, 2 ayat cukup kita baca pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin.